Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal apa yang belum jawab salam. Lagi ini kepada Pak Jumri ya. Sama lagi satu kali lagi Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, pada para alim, para ulama, para ajengan, wabil khusus pada ajengan Bapak Khalifuddin, ajengan dada, pasukan, mohon maaf ajengan jarang bertemu, tidak seminggu satu kali dah pasti bertemu, jadi lupa. Ketemu di pasar, beliau jualan, kita cari nafkah, saya suka beli. Bubur beliau rasanya Manyus. makanya kalau pas dagang di pasar, maaf, ini berusaha menyesuaikan diri. Di sini sukunya Sunda mayoritas, ya. Saya sukunya Jawa. Saya kenalnya di sini tuh sama Pak Luluh Tatar, beliau Sunda. Pak Luluh Torotiki, beliau Jawa. Jadi kalau mau nama Luluh Tatar nih, suka omongannya Sunda. Arek mana? Saya ngimbangnya kalau sama Luluh Roziki aja budi. Emang seperti itu. Nah, mayoritas sudah. Saya Jawa. Jawanya Jawa Lampung, Jawa. Jawa tapi keakhiran Lampung. Dikatakan Jawa turunannya saja. Aslinya orang Lampung, tapi bahasa Lampung itu bisa. Bahasa Lampung itu bisa. Dikatakan Jawa, lahirnya di Lampung. Dikatakan Lampung, bahasa Jawa, bahasa Lampungnya bisa. Gado-gado. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas semua nikmat yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, seandainya kita menghitung nikmat Allah tersebut, dari yang kecil kita anggap sampai yang besar kita anggap, kita tidak akan bisa menghitung. Walaupun dengan alat yang paling canggih di zaman modern. Apa alat paling canggih? Komputer, apa HP, apa komputer? Kalau komputer itu di antara yang paling canggih menurut saya komputer. Ditanya apa aja bisa. Iya komputer.
Ditanya tentang apa saja bisa. Mbak Google saya bertanya yang ketahuan itu ada berapa, langsung klik bisa jawab. Mbak Google Indonesia lahir tahun berapa, klik bisa. Mbak Google tahun 2022 ini nanti puasanya bulan apa, tanggal apa, di Mbak Google sudah bisa. Kalau para ulama masih isbat, para ulama sudah ada di sini, sudah canggih. Tapi yang nggak bisa ini baru terasa. Ditanya lupa berapa jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya, tidak bisa jawab. Karena sudah dinas dalam Al-Quran bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu kita tidak akan bisa menghitung. Jadi secanggih-canggihnya bahkan tidak bisa melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah pada malam ini, alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah. Kita diberi umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan iman Islam. Kita masih berada di bulan puasa. Kalau tidak salah malam ini malam berapa ini? Malam ke-17. Tidak terasa. Tidak terasa sudah malam yang ke-17. Kayak baru kemarin sudah malam yang ke-17. Saking apa? Nikmatnya kita dalam kita melaksanakan ibadah tersebut hingga tak terasa. Lama terasa sebentar. Kayak pengantin baru itu contoh, kalau pengantin baru ya kan, yang siang tadi bisa kubur setelah sah, biasanya pengantin baru itu kalau sudah sah terus malam pertama itu nggak bisa tidur semalam, padahal nggak apa-apain juga. Gak apa-apain, tapi gak bisa tidur. Terasa sangat sebentar. Tiba-tiba sudah as-salatu khairun minan naum. Subuh pada duduk. Karena saking nikmatnya 12 jam sudah dilewati, terasa ada 1 jam. Sudah subuh, belum apa-apain. Sama kayaknya puasa itu masih kemarin sore, sudah malam yang ke-17. Masya Allah. Berarti saking nikmatnya kita dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah tak terasa lama, terasa sangat sebentar. Nikmat Alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat diambil sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, saya sebenarnya sangat tersanjung bisa duduk di antara ajengan saya duduknya di atas. Maaf ya ajengan, serius saya sangat tersanjung, deg-degan tadi. Waktu ditelepon oleh Pak Ucap, pikir saya di musola, terkenalnya musola ini. Bukan, musola sini Pak. Oh, musola yang di pinggir sawah itu. Yang telepon Pak Ucap, mana Pak Ucap? Pak Ucap, siap. Jangan ditunggu. Saya masih di rumah habis pulang. Di mana acaranya Pak Ucap? Di pesantren, di masjid, ajengan toilet, di pesantren. Iya, tak kira di musola. Kalau di pesantren saya berangkat dari. Tapi udah kado, nanti saya malahan dimarah-marahin yang masuk ini mau nggak mau ini. Maka saya cari teman. Cerita dulu, gitu. Nggak asik.
beliau mantan guru tahun 45. Saya ajak Pak Tor, nanti ajak motor-motor dia. Kalau saya suruh ngaji di pesantren, ibaratnya kata orang Jawa ini Pak, buyai lautan itu udah asin. Saya itu hanya garam satu bungkus ditaruh di antara air lautan tersebut, tidak terasa. Sama saja saya ngaji di sini ini sama saja garami lautan. Tidak ada laut, udahnya ilmu di situ. Tapi mohon maaf, saya ngaji di sini bukan berarti saya menggurui kehajian. Kita bertukar dengan pengalaman tentang pengetahuan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah sekali lagi kita sudah di bulan Ramadan malam yang ke-17. Insya Allah malam yang ke-17. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur sehingga besok kita bisa melaksanakan Ramadan satu hari full yang ke-17, bahkan sampai nanti bulan Ramadan berakhir. Seperti yang saya uraikan tadi yang di awal, saking bahagianya tidak terasa kita ini sudah malam ke-17 di dalam kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Berarti saking nikmat. Karena memang saking bahagia kita di dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan tersebut, ibadah puasa tersebut, maka tidak ada terasa di hati ini berat. Oh, walaupun harus puasa kalau tidak haus. Oh, walaupun lapar pada siang hari, di malam hari kan tidak, tidak. Pada malam hari tidak, siang hari haus. Mengapa? Karena memang bulan Ramadan ini kita sambut. Kata Rasul di dalam satu hadisnya, kalau salah mohon maaf ini artinya Mengfaraha bidhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala iron, kata Rasul. Siapa orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya atas neraka. Masya Allah, berkahnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasad kita tersentuh akibat. Apakah luar biasa bulan Ramadan? Maka bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan di antara 12 bulan yang ada yang paling bulan Ramadan. Keberkahan bulan Ramadan sangat luar biasa. Secara ekonomi sangat bisa lihat kalau di bulan Ramadan apa-apa yang lain di bulan Ramadan itu tidak laku, kalau di bulan Ramadan itu laris. Iya. Bonteng suri timun suri. Kalau di luar Ramadan orang dikasih hanya tidak mau, tidak selera. Kalau di bulan Ramadan rebutan, betul. Iya. Berkahnya bulan Ramadan. Tukang jualan baju kalau di luar Ramadan satu pasaran itu laku 2-3 alhamdulillah. Tapi kalau sudah bulan Ramadan mendekati hari raya, sampai bisa lihat kalau di pasar yang dagang itu sudah lihat. Tukang cendol kalau di luar Ramadan biasa-biasa saja, sampai jam 9 itu cendolnya masih kuat. Tapi kalau bulan Ramadan belum berangkat itu udah ditelepon, saya dikasih satu bungkus yang isi 20, sampai pasar.
yang dengan datangnya bulan Ramadan yang berhenti ini ajengan siapa ya? Ajengan sugan itu jualannya bubur ayam, nggak ada yang bagi sarapan selalu. Kalau bulan Ramadan beliau istirahat, tapi di luar Ramadan 11 bulan beliau dagang lain-lainnya nggak terlalu laris beliau lari. Gantian dengan 11 bulan kebagian itu menyusuri cuma 1 bulan. Pedagang baju cuma 1 bulan, pedagang sepatu cuma 1 bulan, pedagang sendal cuma 1 bulan. Tapi ajengan Suganda 11 bulan. Beliau laris terus dagang. Nah, beliau 1 bulan di bulan Ramadan disuruh gantian rezekinya untuk orang. Itu dilihat dari segi ekonomi saja sudah kelihatan bahwa bulan Ramadan tersebut memang membawa keberkahan. Betul? Iya. Menjelang hari raya, Pak Guru dapat THR. Kalau bulan Ramadan enggak Pak. Gitu. Pak RT dapat THR. Iya kan? Kang Haji ngasih THR, kalau Kang Haji ngasih THR. Iya. Iya kan? Nah itulah dilihat dari segi ekonomi saja sudah kelihatan bahwa memang bulan Ramadan itu membawa keberkahan. Dan keberkahan di bulan Ramadan itu bukan hanya untuk umat Islam. Gitu. Tertarik oleh topik itu. Kalau saya pakai topiknya ya semakin gini, tapi beliau agak perasaan ya. Kalau saya pakai iya. Dan keberkahan di bulan Ramadan itu yang menikmati bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang yang berpuasa, tapi umat Islam yang tidak berpuasa pun menikmati keberkahan di bulan Ramadan. Non-Muslim pun menikmati keberkahan bulan Ramadan. Ayo siapa yang bikin baju? Siapa yang jamin kalau di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri dibuat laris, sepatu laris? Siapa yang bisa menjamin kalau yang bikin sendal, bikin sepatu, pabriknya yang punya itu adalah orang Muslim? Bisa jadi non Muslim. Betul. Karena keberkahan bulan Ramadan, mari mereka pun senang dengan datangnya bulan Ramadan. Non Muslim terlebih kita orang Muslim, maka dilihat dari segi ekonomi saja membawa keberkahan seperti itu. Maka ayo kita lihat keberkahan bulan Ramadan apabila dilihat dari segi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keberkahan bulan Ramadan yang akan kita mohon apabila kita sebagai umat Muslim ini bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu, kita mengerti, dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Maka sangat banyak sekali. Ada cerita seorang laki-laki ini, orang Muslim, tapi Islamnya ini belum sholat. Apa mau sholat? Belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki, ini laki-laki bukan perempuan, bukan ibu, laki-laki. Kemudian dengan datangnya bulan Ramadan, walaupun dia ini bukan orang yang ahli di dalam ibadah sholat, belum pernah puasa, bahkan belum pernah tapi Islam. Kalau ada pengajian dia lewat mendengar sambil
Setelah itu memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memang akan datang kepada dirinya pada satu saat pas awal-awal Ramadan. Beliau ini teringat akan seorang ulama yang mengatakan bahwasanya siapa orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Memang dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan awal datang bulan Ramadan, dia sambut dengan hati yang bahagia. Setelah itu dia memakai pakaian yang paling bagus di antara pakaian yang bagus. Karena semua akan menyambut bulan Ramadan. Teringat, ini THR dan nikah haji pernah tak pakai itu, dipakai nikah haji. Pas awal Ramadan itu dipakai, dan dia memakai wangi-wangian. Terus dia ditanya, kalau tidak biasa dia melakukan seperti itu, maka orang ini terus ditanya mana yang lain. Ya syukurlah, kamu hari ini kok aneh betul. Kenapa? Biasanya kamu tidak seperti itu. Biasanya pakaiannya biasa-biasa saja. Pakai kaos pantai yang tulisannya Tanjungan. Sekarang kamu kok pakai bajunya baju Muslim yang perlu pernah kamu pakai wanginya kita nggak pakai wangi. Iya. Kenapa? Karena saya akan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Bulan Ramadan ini adalah bulan barokah. Siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, walaupun dosanya itu ibaratnya 10, ibarat dosanya itu ibarat buih, seluas lautan isinya buih, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan bertobat kepada Allah, karena selama ini saya tak pernah sholat, tak pernah, apalagi puasa, tak pernah. Islam. Maka dengan izin Allah orang ini mendapatkan hidayah dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersungguh-sungguh, kemudian dia melaksanakan salat, melaksanakan puasa. Masya Allah, umurnya tak panjang. Umurnya tak panjang. Setelah hari puasa habis, hari raya Idul Fitri, kemudian beliau ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, para sholihin ini melihat orang ini, kemudian bertanya di dalam mimpinya, bagaimana Allah melakukan kamu di alam akhirat? Saya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Kok bisa? Karena kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya memuliakan bulan Ramadan dan saya bertaubat di bulan Ramadan, maka Allah mengampuni dosa saya dan saya ditempatkan di tempat yang mulia. Masya Allah. Cerita ini dalam kitab, kalau tidak salah, dengan Duratun Nasihin. Di dalam Duratun Nasihin, di dalam babnya Fadilatul Shaum, di awal-awal kalau tidak salah halaman 4, kisah itu Shaum. Ini pengibaratan bagi kita. Orang yang ahli maksiat saja kalau datang bulan Ramadan kemudian bertobat dengan Allah. Orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tobat dengan Allah, ahli maksiat, tobat dengan Allah. Kita mudah-mudahan kita lebih dari harapannya
kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Itu salah satu fadilahnya bulan Ramadan. Maka anak-anak itu kalau datang bulan Ramadan 15 hari sebelum Ramadan itu sudah pada beli petasan, ya kan? Ya di pasar juga ada petasan, saking senengnya. Kapan rasa senengnya anak-anak itu ya beli petasan itu. Maaf, ada Pak Polisi, ya. Iya, anak-anak itu saking senengnya. Dia kalau 15 hari sebelum puasa itu beli petasan. Langsung bunyikan, udah mau datang bulan puasa, udah mau datang bulan puasa. Tapi kadang-kadang kita seperti ini, aduh lagi puasa, lebaran, beli baju, beli sepatu, beli kue, mana anaknya 4, kerjaan terboga, panen rencang, makin lebaran. Biasanya seperti kondisi kita. Jadi rasa-rasa kebahagiaan di bulan Ramadan dan datangnya bulan Ramadan anak-anak kita terkalahkan dengan pemikiran-pemikiran seperti itu adalah merupakan salah satu godaan tatkala kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata ini memang betul seperti itu. Panjenengan saya juga seperti itu. Saya anaknya 2, istrinya 1, ya kan? Yang 1, Pak, saya beliin sepatu mereknya ini, celananya beliin 2, bajunya 2, biar nanti kalau hari kedua biar bisa ganti. Yang 1 sepatu, 1 sendal, anak 1. Kalau 100-an ribu dan 200 bajunya saja, sepatunya udah berapa? Sedangkan kalau di bulan puasa, kalau mau kasabi ini nggak bisa kerja karena lemes. Sedangkan mau panen-panennya habis lebaran, ya kan? Mau utang kos padi nggak dipercaya. Yang satunya seperti itu, istrinya pun seperti itu. Kerudungnya udah 2 tahun saya tidak beliin kerudung ini Pak, beliin kerudung Pak, malu sama teman Pak. Teman itu tetangga beli kerudung 1 tahun 2 kali Pak, saya 2 tahun 1 kali. Udah ketinggalan jamaah. Baru kerudung, belum bajunya. Makanya baru dikit itu rambutnya putih. Seperti itu. Bukan di depan gini. Kembali ke rektor, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itu tadi yang pertama. Yang selanjutnya adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang awal pas pada waktu awal-awal Ramadan ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi 5 kelebihan. Yang 5 keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad. Apa itu? Kata Rasul, di awal Ramadan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal Ramadan itu dengan pandangan rahmat. Tatkala Allah memandang umat Nabi Muhammad itu dengan pandangan rahmat, maka umat yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, yang kedua, Allah mencipta kita, khalik kita makhluk yang diciptakan, yang menciptakan memandang yang diciptakan itu,
yang menciptakan, memandang yang diciptakan dengan pandangan kasih sayang. Jangankan terluka, tersenggol saja kalau bisa ya. Mbah Rodikin istrinya ini saking sayangnya, gitu. Kalau jatuh, kalau bisa jangan langsung ditolong, jangan sampai jatuh, jangan sampai tersangkut, karena saking sayangnya langsung ditolong. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khalik yang menciptakan kita adalah makhluknya Allah. Tatkala sang Khalik itu memandang dengan pandangan kasih sayang, Allah tidak akan menyiksa hambanya. Pertama. Terus selanjutnya datangnya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, ya Allahul malaikat, kata Allah, hai malaikat, mohonkan ampun kepada hamba-hamba yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat ini memohonkan ampun. Kita ini dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa pada orang tua. Itu apa ada banyak dosa kepada orang tua kita. Kita ini anak kadang ngomong seomong kepada orang tua, kita sadari dan kita sadari kadang-kadang omongan kita itu menyakiti hati orang tua kita. Kalau orang tua yang tersenyum hatinya itu menangis. Terkadang Tom sobat kecil saya mual, betul. Tom sobat kecil saya mual. Gak mau ambilkan air, gak mau. Ya kan? Orang tua terbersih hatinya ini. Ya Allah, punya anak diberikan sekali saja suruh ambilkan air, gak mau. Hati orang tua itu merasa tersakiti. Kita sudah dosa kepada Allah karena menyakiti hati orang. Dari segi omongan, belum yang lain itu dosa dengan orang tua, dosa dengan tetangga. Apabila kita mau hidup dosa dengan tetangga dimasuk. Belum dosa dengan lingkungan yang lain, belum dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memohonkan ampun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diam-diam dimohonkan ampun oleh para malaikat yang ada di langit sana kepada Allah. Mohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Berkah banyak berkah bulan Ramadan apabila kita menggali satu persatu. Belum lagi bahwa kebaikan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kalau di luar Ramadan nilainya 10, kalau di luar Ramadan bisa 100 bahkan 1000. Maka kalau di bulan Ramadan itu banyak orang yang bersedekah, sedekah makanan, sedekah minuman, gitu. Banyak orang ngaji di masjid, ngaji di musola, datang sedekah karena tahu bahwasanya sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat
Maka kalau mungkin wal haji ini sudah tahu kalau di Mekah sana katanya saya belum tahu tentang mengenai topi putih ini bukan karena saya haji, bukan ini rambutnya putih, jadi saya pakai topinya putih. Bukan bukan saya berhaji wajib, tapi doakan mudah-mudahan nanti bisa haji. Kalau di Mekah katanya itu ambil sendiri-sendiri. Nar. Adik, ayo. Ya barang jam barang.